Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 6. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai konflik dan juga managing konflik. Sebelumnya perkenalkan, ini anggota kami. Ada saya Erika, rekan saya Elma, Gloria, Faradila, dan juga Deli. Kami membahas video ini karena ada banyak orang yang memandang konflik sebagai suatu hal yang buruk. Namun pada kenyataannya, konflik memang terjadi di semua hubungan. Misalnya dalam hubungan pertemanan, pasangan, dan lainnya. Apakah konflik dapat menyakiti atau memperkuat suatu hubungan bergantung pada bagaimana kita menghadapinya. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana caranya mengelola dan menghadapi konflik saat berhubungan dengan orang lain. Namun sebelum membahas cara-caranya, kita bahas terlebih dahulu yuk apa yang dimaksud dengan konflik. Ketika kita menjalin suatu hubungan dengan orang lain ataupun berkomunikasi dengan orang lain, akan ada saatnya kita ingin memuaskan kebutuhan diri sendiri. Namun kebutuhan tersebut umumnya bertentangan dengan keinginan orang lain. Ketika hal ini terjadi, kedua pihak tersebut pun mengalami konflik. Maka, konflik dapat dijelaskan sebagai situasi di mana terdapat dua pihak yang mengalami struggle karena terdapat ketidaksesuaian dalam tujuan mereka, sumber daya yang langka, atau mungkin persepsi yang salah dari satu pihak, bahwa pihak lain ingin mendapatkan apa yang diinginkannya juga. Dalam situasi konflik, kedua pihak memiliki pilihan mengenai bagaimana mereka bertindak dan bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konflik tidak selalu berdampak buruk bagi suatu hubungan. Apabila konflik dapat dikelola dan dituntaskan dengan baik serta bijaksana, konflik dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu yang pertama, healthy relationship. Konflik dapat memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berkembang dan berubah. Konflik juga dapat memberikan Anda kesempatan untuk mengatasi masalah-masalah dalam hubungan Anda. Yang kedua, quality and quantity achievement. Penyelesaian konflik yang baik dapat memfasilitasi kedua belah pihak dalam mencapai tujuan. Ketika mereka dapat bekerja sama untuk mengatasi konflik, mereka dapat membuat kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Yang ketiga, creative problem solving. Konflik dapat memunculkan pertukaran dan integrasi pengetahuan, serta kritik yang membangun untuk mencapai keputusan dan solusi yang diciptakan bersama. Yang keempat, healthier psychological development. Usaha dalam menyelesaikan dan mengeksplorasi berbagai cara untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dapat mengarah pada hubungan yang lebih dekat, perasaan puas, dan lebih menghargai hidup. Lalu, apa saja sih yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi konflik? Dan bagaimana sih caranya mengatasi konflik dengan baik dan tanpa melibatkan emosi? Berikut ini adalah 9 langkah dalam melakukan managing konflik. Yang pertama, plan, prepare, and rehearse. Kita harus punya clear data mengenai pesan yang akan kita sampaikan. Untuk itu, kita harus perkuat fakta-fakta kejadian yang ada. Jika perlu, tuliskanlah data-data tersebut. Semakin jelas datanya, maka semakin baik pula kita dalam menjelaskan pesan kita. Yang kedua, set appropriate climate. Atur waktu dan tempat pertemuan untuk membicarakan konflik tersebut. Pastikan bahwa tidak ada yang akan mengganggu pertemuan tersebut. Yang ketiga, adopt a constructive attitude. Pastikan motif dan perasaan kita sebelum kita berbicara. Karena amarah, frustasi, dan rasa kurang hormat akan terlihat, dan hal ini akan memblok orang lain untuk percaya. Yang keempat, ada assertively state the message. Asertif yang dimaksud adalah berbicara secara straightforward dan terbuka. Bicaralah dengan tenang mengenai urutan kejadian-kejadian
yang menyebabkan timbulnya masalah. Usahakanlah juga untuk mengontrol emosi. Yang kelima ada allow your message to sink in. Usahakanlah diam selagi receiver memproses informasi yang baru saja kita sampaikan. Kemudian yang keenam ada listen carefully to the responses. Jangan menginterupsi dan berikan receiver kesempatan untuk mengekspresikan reaksi serta responnya, meskipun saat itu ia terlihat sedang emosi. Yang ketujuh ada restate, clarify, recycle, yaitu pahami apa yang dimaksud oleh receiver. Saat ini bukanlah saat yang tepat untuk berdebat. Gunakanlah semua keterampilan dalam active listening, questioning, accurate prefacing, dan perlihatkan respect kepada receiver. Yang kedelapan ada focus on solution, not personality. Pada langkah ini dibutuhkan compromising, bukan menentukan siapa yang menang ataupun kalah. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada plan to evaluate solution. Buatlah janji untuk bertemu kembali setelah menyepakati solusi tertentu. Lihatlah hasil dan diskusikanlah pada pertemuan tersebut. Sekian pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 6. Terima kasih.